Bab 335. As. Assalamualaikum, Ustadz, sapa Alisya sedikit gugup. Tak dipungkiri, meski kini ia sudah berstatus sebagai istri Raka, tapi hatinya masih untuk Azam. Waalaikumsalam Ustazah Alisya. Mohon maaf mengganggu malam-malam. Apa aku bisa bicara dengan Raka? Timpal Azam yang juga merasakan hal yang sama. Gugup dan grogi. Karena hati keduanya masih sama-sama tertaut. 103. Raka. Ulang Alisya. Iya. Aku ada perlu dengannya, balas Azam. Oh, iya. Raka ada kok. Sebentar. Timpal Alisya. Ada sedikit kekecewaan dalam hatinya karena ternyata Azam menghubungi dirinya hanya mencari Raka. Ustadz Azam ingin bicara, kata Alisya sembari memberikan ponselnya pada Raka. Raka mengangguk lalu menerimanya. Assalamualaikum, Ustadz. Ada yang bisa aku bantu? Tanya Raka. Raka, Aku hanya ingin mengundangmu untuk datang ke acara besok, timpal Azam tak enak hati. Acara? Acara apa? Tanya Raka. Pernikahanku. Aku akan menikah dengan Amira. Abah dan Bunyai memintaku untuk tetap melangsungkan pernikahan. Dan mereka memilih Amira sebagai calon mempelai wanitanya, ungkap Azam. Raka sempat terkejut mendengarnya. Tapi ia yakin jika keputusan itu memang yang terbaik untuk Azam. Insya Allah aku akan datang, tutur Raka. Terima kasih. Ajak istrimu juga, balas Azam. Insya Allah. Hanya itu jawaban Raka. Karena ia sendiri tak yakin, apa Alisya bersedia menghadirinya atau tidak. Baiklah. Aku tutup ya. Assalamualaikum. Suara Azam hilang seiring ponsel yang kembali padam. Raka pun menyerahkannya kembali pada Alisya. Ustadz Azam ada perlu apa? Sampai menghubungi malam-malam, tanya Alisya penasaran. Raka sempat ragu untuk mengatakan. Karena ia yakin hal itu akan membuat Alisya sakit hati. Namun, kabar itu harus tetap diungkapkan apalagi Azam mengundang keduanya. Ustadz Azam mengundang kita untuk menghadiri pernikahannya besok, jawab Raka akhirnya. Apa? Ustadz Azam akan menikah. Dengan siapa? Pekik Alisya begitu terkejut. Dengan Ustazah Amira, timpal Raka tak enak hati. 104. Malam ini, suasana di kediaman Adiputra begitu riuh. Semua keluarga berkumpul di sana. Keluarga Davin, keluarga Riki, keluarga kecil Raihan, bahkan Pak Ardi juga Umi Aminah turut hadir. Bukan tanpa sebab mereka semua berkumpul di sana. Karena bulan itu, bertepatan dengan bulan anniversary Davin dan Ayu yang ke-5 tahun, meski harinya sudah terlewat karena kesibukan masing-masing. Davin dan Ayu memang sengaja tak membuat acara anniversary dengan berlebihan apalagi sampai mengadakan pesta. Keduanya hanya ingin merayakannya bersama seluruh keluarga besar. Mengingat mereka semua kini sudah jarang berkumpul karena kesibukan masing-masing. Acaranya pun hanya diadakan di rumah. Di taman belakang yang sengaja diletakkan meja makan besar dengan banyak kursi berjejer untuk seluruh keluarga. Kakek senang sekali melihat keluarga kita berkumpul lagi. Kompak seperti ini, kata Pak Damar dengan senyum merekah. Menandakan jika lelaki yang semakin sepuh tersebut memang sangat bahagia. Ilya, Kek, kalau gak ada acara,
sudah sangat jarang kita semua bisa berkumpul seperti ini, timpal Davin. Makanya, Davin sengaja bikinin acara meski bukan acara resmi, lanjutnya. Iya, Vin. Semakin lama keluarga kita semakin sibuk dengan kegiatan masing-masing. Apalagi papa sama Umi Aminah kan tinggal jauh dari kalian. Gak bisa sering-sering datang kecuali kalau benar-benar lagi ada waktu luang juga kesehatan yang mendukung. Maklumlah, usia papa tak muda lagi, timpal Pak Ardi. Beruntung ada Umi Aminah yang nemenin papa dan ngurusin papa dengan telaten, lanjut Pak Ardi sembari menoleh pada sang istri. Sama-sama saling menemani dan sama-sama saling mengurus, timpal Umi Aminah meralat. Davin tersenyum simpul. Dia senang sekaligus lega melihat sang ayah yang hidup bahagia di masa tuanya. Ditemani istri sebaik Umi Aminah. Davin lalu menoleh pada Ayu. Meraih tangan sang istri yang duduk tepat di sampingnya itu sembari tersenyum kemudian mengecup tangan sang istri. Dia berharap, dia juga bisa menghabiskan masa tua dengan istri tercintanya itu. 5 tahun menjalin pernikahan, memang tak mudah untuk dilalui. Jalannya tak selalu mulus dan lurus. Terkadang ada belokan, tanjakan atau turunan. Terima kasih sudah menemaniku selama 5 tahun ini. Sudah menjadi istri yang baik juga ibu yang hebat. Semoga, kita masih bisa bersama hingga 50 tahun ke depan. Di mana rambut kita sudah sama-sama memutih dan raga tak lagi sekuat sekarang. Tapi aku berharap, cinta dan kasih sayang kita masih sama kuatnya dari waktu ke waktu, ungkap Davin pada Ayu. Tak ada rasa canggung apalagi malu meski mengatakan itu di depan semua keluarganya. Yang ada, dia bangga bisa memperlihatkan cintanya yang luar biasa pada sang istri. Berjanjilah untuk tetap di sampingku sampai kapanpun. Menemani sisa usiaku saat anak-anak kita nantinya sudah memiliki kehidupan masing-masing. Berjanjilah untuk tetap saling menggenggam tangan satu sama lain, lanjut Davin dengan mata berkaca-kaca. 105. Sepasang mata Ayu pun tak kalah berkaca-kaca. Bahkan kaca-kaca itu mulai pecah dan menuruni kedua pipinya saking terharu dengan perkataan Davin. Aku berjanji, timpal Ayu parau. Terima kasih, sayang. Davin langsung mengecup kening sang istri kemudian merengkuhnya erat. Pemandangan itu membuat seluruh keluarga merasa ikut terbawa suasana. Hingga di antara mereka ada yang ikut menitikkan air mata. Apalagi para perempuan yang perasaannya lebih sensitif. Selamat untuk kalian berdua. Kakek senang melihat pernikahan kalian awet seperti ini. Dan semoga saja tetap langgeng hingga hanya maut yang memisahkan. Pak Damar yang juga turut terharu, kembali bersuara. Selamat ya, Vin. Selamat ya, Yu. Seluruh keluarga bergantian untuk mengucapkan selamat. Hingga acara itu dilanjutkan dengan memotong kue berukuran besar yang sudah disediakan. Potong, potong, potong. Seluruh keluarga kompak berujar sembari bertepuk tangan. Ayo, sayang. Davin meminta Ayu untuk ikut memegang pisau yang ukurannya cukup panjang. Kemudian mereka memotong kue 3 tingkat itu bersama-sama. Seluruh keluarga pun kompak bertepuk tangan sembari bersorak. Kemudian Ayu dan Davin membagikan potongan demi potongan kue tersebut pada seluruh keluarga. Mama, Via juga mau cake. Syafia yang semula anteng bermain di dalam rumah bersama Vino, Siva,
Naufal, Naufan, dan Sheila yang paling bontot tiba-tiba menghampiri. Boleh, sayang. Nanti mama anterin buat Via, Vino, dan semuanya. Tep janji jangan makan banyak-banyak, nanti sakit gigi. Terus sebelum bobo, wajib sikat gigi dulu, ya, timpal Ayu sembari mengusap pucuk kepala sang putri. Anak pertama yang menghuni rahim dirinya. Oke, Mama. Yeay, makan cake, balas Syafia kegirangan. Siva, ayo ke dalam lagi, lanjut anak perempuan berambut mulai panjang itu sembari menarik tangan Siva. Mereka kembali melanjutkan bermain sebelum jam tidur tiba. Sementara seluruh keluarga mulai menikmati kue dan makanan lain yang tersedia. Mulai dari makanan berat juga cemilan dan minuman. Tentu saja sambil berbincang satu sama lain. Ray, kuliahmu gimana? Tanya Pak Damar pada cucunya itu. Alhamdulillah lancar, Kek. Baru saja selesai skripsi. Tinggal nunggu sidang lalu wisuda, jawab Rayhan. Alhamdulillah, gak kerasa ya. Sudah mau jadi sarjana saja cucu kakek ini, timpal Pak Damar. Oh, iya, Ray. Davin bilang, besok pagi kamu sama Raya mau keluar kota. Jadi? Tanya Pak Ardi pada anak sambungnya itu. Insya Allah jadi, Pak. Mau menghadiri acara pernikahan putra Kiai di pesantren Ray dulu. Niatnya mau berangkat tadi siang, tapi karena malam ini ada acara, jadi besok subuh aja berangkatnya, jawab Rayhan. Jangan berangkat berdua doang kalau jauh. Mending kamu ajak Ricky, Ray, biar ada teman kalau ada apa-apa. 106. Bisa gantian nyetir-nyetir juga, saran Pak Damar. Kamu gak lagi sibuk kan, Rick? Lanjut Pak Damar sembari menatap bapak beranak 4 itu. Enggak, bos, jawab Ricky. Nah, tuh, Ray. Ricky bisa katanya. Kata Pak Damar. Makasih ya, Bang, tutur Rayhan pada Ricky. Mbak Riri, aku pinjam Bang Ricky besok ya. Gak lama kok. Sepertinya lusa juga langsung pulang, lanjutnya pada Riri. Santai, Ray. Gak apa-apa kok. Di rumahku banyak anak-anak jadi gak akan pernah kesepian, timpal Riri sembari tersenyum, ia lalu bergelayut pada lengan Ricky yang duduk di sampingnya. Mendengar hal itu, hati Raya sedikit tersayat. Apa yang dikatakan Riri seperti menyinggung dirinya yang hidup kesepian karena belum ada anak. Padahal Raya juga yakin, Riri tak bermaksud menyinggung dirinya. Hanya saja dia sendiri yang terlalu sensitif jika menyangkut anak. Ya Allah, doaku hanya satu. Semoga aku bisa memberikan kado terbaik di hari wisuda suamiku nanti. Yaitu tespek dengan garis 2. Aku mohon ya Allah. Kabulkan doaku. Diam-diam Raya memunajatkan doa sembari menengadah menatap langit malam. Sementara di kursi ujung, sepasang suami istri yang sedang merayakan momen ulang tahun pernikahan mereka, sedang mojok berdua. Aku punya kado buatmu. Kata Davin sembari mengulurkan sebuah kotak perhiasan ke hadapan Ayu. Apa ini, Mas? Tanya Ayu mengulum senyum. Davin pun langsung membuka kotak berwarna merah itu. Kalung berlian untuk istriku tercinta, timpal Davin. Ini memang gak ada apa-apanya dibanding pengorbananmu untukku dan anak-anak kita. Ini hanya sebagai bentuk terima kasihku untukmu, istriku tercinta, lanjut Davin. Ayu mengulum senyum dengan haru.
Ia pun lalu membalikkan badan. Pakaikan, titahnya dengan pipi memerah. Davin menyingkap pelan jilbab yang menutupi leher Ayu kemudian memakaikan kalung tersebut. Makasih. Kalungnya cantik sekali. Aku suka. Tutur Ayu dengan senyum semakin merekah. Lebih cantik yang memakainya daripada kalungnya, goda Davin. Ish. Mulai. Ayu pura-pura mendelik seraya menahan senyum. Oh iya. Aku juga punya hadiah buat Mas, lanjut Ayu. Hadiah? Apa? Tanya Davin antusias. Hadiahnya bukan barang mahal karena aku tahu, Mas bisa membeli apapun. Jadi, hadiahnya ini saja. Ayu mengulurkan kotak kecil memanjang pada Davin. Dengan bersemangat, Davin membuka kotak yang diikat pita merah tersebut. Dia lalu mengeluarkan isinya dengan mata melebar. Sebuah tespek dengan garis 2 yang teramat jelas. 107. Di tempat berbeda, Alicia masih mematung. Tak percaya dengan apa yang dikatakan Raka. Apa yang kamu katakan? Ustadz Azam menikah dengan Amira. Bagaimana bisa? Tanyanya geleng-geleng kepala. Lelehan bening sudah berdesakan ingin keluar saking sakit mendengar kabar tersebut. Raka menghela napas panjang. Sepertinya, Ustadz Azam juga melakukan ini karena desakan orang tuanya. Mungkin mereka merasa malu jika sampai tak ada pernikahan. Apa segala persiapan sudah siap, timpal Raka. Tapi kenapa harus Amira? Dia sahabatku. Balas Alicia seraya membekap mulut. Ia mulai terisak dengan badan berguncang. Aku tidak bisa berkomentar banyak. Karena jujur aku juga tidak mengerti. Aku hanya bisa bilang, semoga kamu sabar dan kuat, ujar Raka. Ia tahu jika hati wanita yang sudah sah menjadi istrinya itu pasti sedang sangat terluka. Please jangan minta aku bersabar. Aku juga manusia biasa yang punya hati. Tapi hari ini, hatiku berkali-kali dipatahkan. Pertama, Ustadz Azam menolak menikahi diriku. Dan tiba-tiba saja, dia akan menikahi sahabatku. Kenapa jadi begini? Ada apa ini sebenarnya? Pekik Alicia kembali emosional. Raka tak berkata apa-apa. Dia paham Alicia hanya sedang emosi. Dia hanya sedang kecewa dengan takdir yang tak sesuai harapan. Namun sebagai seorang lelaki apalagi sudah menyandang gelar suami, Raka tak tega melihat Alicia yang terus menangis sendirian. Ia melangkah. Semakin mendekatkan diri dengan istrinya itu. Ingin merengkuh tubuh Alicia sebagai bentuk dukungan tapi ragu karena khawatir mendapat penolakan. Takut juga dianggap memanfaatkan situasi. Ya Allah, aku tahu aku wanita yang kotor dan banyak dosa. Tapi kenapa engkau timpakan rasa sakit yang aku sendiri tak sanggup menanggungnya? Ini terlalu berat. Laki-laki itu yang cintai akan menikah dengan sahabatku sendiri. Alicia terus meracau. Tubuhnya merosot di lantai lalu menangis terseduh sembari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Raka ikut berjongkok. Dengan ragu-ragu, ia memegang pundak Alicia. Kamu harus kuat, Sya. Aku tahu kamu wanita yang tangguh. Buktinya kamu sudah bisa bertaban sampai sejauh ini, tuturnya merasa iba. 108. Mata Davin langsung berembun melihat benda yang dipegangnya.
Ia begitu bahagia meski ada sedikit resah yang menghantui. "Sayang, kamu beneran hamil?" tanya Davin menahan tangis. Ayu mengulum senyum lalu mengangguk. "Shafia sama Vino akan punya adik." "Alhamdulillah. Tapi bukannya kamu ke Bonn ya?" Davin bertanya lagi. Hanya ingin memastikan kebenaran kabar baik yang didengarnya. "Udah enggak sejak 4 bulan yang lalu." "Sengaja emang. Toh Vino udah 2 tahun. Jadi aku pikir, gak ada salahnya nambah anak. Mumpung masih muda. Soalnya 2 terlalu sedikit. Aku aja 3 bersaudara," timpal Ayu sembari tersenyum merekah. Tangannya refleks memegang perutnya yang masih rata. Davin mengangguk dengan mata mulai basah. "Selamat ya, sayang. Aku senang sekali. Hanya saja, aku masih trauma mengingatmu melahirkan." "Insya Allah gak apa-apa, Mas. Perjuangan seluruh ibu di dunia memang seperti itu. Tapi buktinya gak ada yang kapok. Malah gak sedikit yang memutuskan untuk memiliki anak banyak," timpal Ayu. Davin mengangguk. "Aku janji akan lebih ekstra lagi dalam menjagamu dan anak-anak kita," balas Davin sembari mengusap lembut perut Ayu. "Apa sudah ada yang tahu kabar ini selain aku?" tanya Davin. Tatapannya kini beralih pada seluruh keluargaku yang masih asik bercengkrama diselingi tawa bersama-sama. Ayu menggeleng. "Ini kabar spesial. Jadi orang yang paling spesial yang harus pertama kali mengetahuinya. Pintar gombal ya sekarang istriku ini." Davin memencet hidung Ayu gemas. "Iya dong. Diajari suhu," balas Ayu sambil terkekeh pelan. "Bisa aja." Davin mengulum senyum lalu merangkul pinggang Ayu. "Ayo, kita kasih tahu kabar baik ini pada semua orang." Sepasang suami istri yang masih sangat romantis itu melangkah bersama-sama sambil merangkul pinggang masing-masing menuju para keluarga yang sedang berkumpul. "Perhatian semuanya," kata Davin sambil menepuk kedua tangannya. "Aku punya kabar gembira untuk kita semua." Satu lanjut Davin membuat seluruh keluarga yang semula sedang riuh dengan cerita masing-masing langsung terdiam. "Wah. Kabar baik apa, Vin?" tanya Pak Ardi antusias. "Cepetan katakan, Vin," kata Pak Damar. "Baiklah. Kabar baiknya adalah, anggota keluarga kita akan bertambah lagi. Karena aku sama Ayu akan memiliki anak lagi," ungkap Davin antusias. 109. Mata para keluarga langsung membola. "Ayu hamil lagi?" timpal Pak Damar dengan tatapan tercengang. "Iya, Kek," jawab Davin sembari tersenyum merekah. Ia juga langsung merangkul bahu Ayu dan mendekapnya. "Alhamdulillah. Selamat ya, Yu, Vin. Rumah kita akan semakin ramai," balas Pak Damar begitu terharu. Dulu, ia sempat mengira jika masa tuanya akan kesepian. Tapi nyatanya, ia diberi banyak hiburan yang membuat hari-harinya tak pernah sepi. Yaitu keberadaan cucu-cucu yang selalu menemaninya. Shafia, si cantik yang begitu cerewet dan manja, Vino yang sangat aktif, dan akan ditambah dengan calon bayi yang masih dalam rahim Ayu. Selain Pak Damar, para keluarga lain juga turut mengucapkan selamat. "Selamat ya. Papa akan jadi kakek lagi," kata Pak Ardi. Begitupun Umi Aminah dan yang lainnya. "Kamu gak mau nambah lagi, Ri? Biar barengan lagi?" tanya Ayu saat Riri mengucapkan selamat padanya. "Enggak.
Anakku sudah 4. Rumahku sudah ramai. Iya gak, Mas? Riri menoleh pada Ricky yang berdiri di sampingnya. Nambah 1 atau 2 lagi juga boleh kayaknya, timpal Ricky. Ish. Kebanyakan. Riri mencubit gemas perut Ricky hingga suaminya itu pura-pura memekik kesakitan. Baiklah, baiklah. Sepertinya 4 saja sudah cukup. Sekarang tinggal fokus membesarkan mereka agar tumbuh penuh cinta dan kasih sayang. Bukan begitu? Timpal Ricky sambil merangkul pundak Riri. Riri mengangguk seraya mengulum senyum. Tangannya melingkar erat di pinggang sang suami. Orang terakhir yang memberikan selamat yaitu Raya dan Raihan. Dan saat bertatapan dengan Raya, Ayu seringkali tak enak hati dengan kabar kehamilan seperti itu. Karena Raya pasti akan merasa sedih dengan nasibnya sendiri. Bah, selamat, ya. Akhirnya aku punya mau ponakan lagi, tutur Raya begitu ceria. Adik kandung Ayu itu langsung memeluk kakaknya sambil tersenyum. Makasih ya, Rai, timpal Ayu. Ayu pabam, keceriaan dan senyuman yang ditampilkan Raya hanyalah kepalsuan untuk menyembunyikan kesedihan dirinya. Ingat, kamu jangan putus asa ya. Mbak yakin, besok atau lusa, waktunya Mbak yang ngucapin selamat sama kamu. Mbak yakin, kata Ayu pelan. Semoga aja, Mbak. Aku sudah di tahap pasrah, balas Raya dengan senyum tipisnya. Memang harus seperti itu. Tapi jangan lelah dibarengi dengan ikhtiar. Oke. Semangat. Ujar Ayu penuh senyuman. Ia tak ingin adiknya terlalu larut dalam kesedihan. Seluruh keluarga pun kembali membaur hingga waktu semakin merangkak naik. 2 jam lebih memanglah waktu yang sangat sedikit dan sangat kurang untuk acara berkumpul seperti itu. Terlalu banyak keseruan di dalamnya. Sayang, sepertinya ini sudah malam. Pulang, ya. Kasihan anak-anak waktunya tidur. Ajak Ricky pada Riri. 110. Setelah jadi orang tua, ia paham jika anak-anak harus lebih dipikirin dari hal lainnya. Riri melihat jam tangan. Jarum pendeknya sudah menunjuk ke angka 9 lebih. Waktu tidur anak-anak sudah terlewat setengah jam yang lalu. Iya, Mas, timpalnya. Lalu mereka pun pamit untuk segera pulang dan menghampiri anak-anak mereka yang berkumpul di ruang TV. Naufal, Siva dan Naufan masih melek meski sudah lesu. Sementara si bontot Sheila sudah tertidur di atas karpet. Ayo pulang anak-anak, kata Ricky sembari mengangkat tubuh mungil Sheila dan menggendongnya. Ayah, Siva bobo di sini aja, ya, sama Via, kata Siva. Boleh, tapi besok pagi pulang ya. Timpal Ricky. Oke, ayah. Balas Siva dengan senyum mengembang. Tapi sekarang harus langsung bobo, ya. Sudah malam. Stop mainnya, stop nonton TV-nya, kata Riri tegas. Iya, Ma, jawab Siva. Jangan khawatir, Ri. Pulang saja, mereka biar aku yang urus, timpal Ayu yang baru muncul dari arah belakang. Ayo anak-anak cantik, masuk kamar. Gosok gigi, cuci tangan dan kaki, terus bobo. Ayu menggiring Syafia dan Siva menuju kamar Syafia. Keluarga yang lain pun ikut bubar, termasuk Raihan dan Raya. Apalagi mereka harus istirahat yang cukup untuk perjalanan besok pagi. Alicia yang masih menangis terseduh, mengangkat kepalanya saat merasakan tangan Raka berada di pundaknya. Tanganmu,
kata Alicia singkat. Oh, maaf. Raka langsung mengerti. Istrinya itu belum siap dengan apapun yang mengharuskan mereka untuk kontak fisik. Aku hanya ikut merasa prihatin, aku Raka sejujurnya. Terima kasih, timpal Alicia parau. Aku ingin langsung tidur saja. Kamu juga tidurlah, lanjut Alicia sambil berdiri. La mengusap kedua matanya lalu melangkah untuk mematikan lampu. Suasana kamar yang semula terang benderang kini berubah temaram. Hanya ada cahaya dari lampu tidur kecil. Alicia pun langsung menaiki tempat tidur dan merebahkan badannya. Mengambil posisi menyamping membelakangi Raka.